Gimana kabarnya pada sehat para rules? Hai, kembali lagi di podcast saya, di podcast Devil's Nurul. Sehat-sehat kan semuanya? Siapa sih bintang tamu kita kali ini? Kasih tahu aja ya, langsung ya. Oke, hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu seorang wanita karir, independent woman, dan kayaknya dia pinter banget. Langsung aja. Oke, mari kita panggil Kakak Melati. Beri tepuk tangan. Hai. Halo semuanya. Gimana kabarnya Kakak Melati sekarang? Gimana? Alhamdulillah sehat. Dan bagaimana? Oh, saya selalu sehat ya kan? Para rules. Siapa dulu dong para rules kita? Oke, halo. Dari informasi yang tim kami dapatkan, itu dikatakan bahwa kakak ini seorang independent woman, wanita karir. Bisa dong ceritakan sedikit diri kakak? Oh, bisa. Mulai dari nama dulu ya, Iya. identitas diri. Oke, perkenalkan nama saya Melati, umur saya 28 tahun dan menginjak 29 tahun. Agama saya Islam dunia dan suku asli saya Melayu asli 100%. Alamat saya di Semai Manasip. Ya, itulah. Dan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke, kan kakak sebagai wanita karir nih, saya mau banyak sekali belajar dan tanya-tanya kepada kakak. Boleh kan kak? Oh, boleh sekali tentunya. Ini pertanyaan dari tim saya. Oke, pertanyaan pertama dari kami. Selama kakak menempuh pendidikan atau sampai saat inilah, tantangan terbesarnya itu apa? Tantangan terbesar saya itu tentunya takut gagal. Saya tuh setiap ingin melakukan sesuatu tuh selalu saya takut gagal. Takut gagal. Dan saya tuh kalau sudah gagal itu tidak mau untuk bangkit kembali karena sudah patah semangat. Karena kegagalan itu bukanlah suatu hal yang membuat kita harus berhenti, melainkan kegagalan itu adalah pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Oke, bagus sekali. Saya juga sering gagal ya teman-teman. Kayaknya semua orang juga pernah gagal kan? Iya. Kan dari tim saya, kan profesi kakak banyak nih yang saya dapatkan, yang saya baca kemarin. Sekarang tuh kakak lagi fokus ke apa nih? Kalau untuk sekarang itu saya tuh lebih fokusnya tuh ke kedokteran gitu, karena saya sudah dari S2-nya itu saya tuh udah dokter, karena dari kecil tuh cita-cita saya tuh adalah dokter, membantu orang sakit karena sejarah masa lalu dulu sakit ya gitulah, payah untuk ditolong. Jadi saya ingin menjadi dokter untuk membantu orang agar orang lain tidak merasakan seperti yang saya rasakan dulunya gitu. Emang ya kak, penyakit pada rasa sakit tuh sakit banget gitu. Sakit banget sampai sekarang masih membekas. Jadi pengennya untuk memperbaiki dan menolong, membantu gitu. Oke. Profesi kakak apa saja nih? Kan para rules belum tahu nih apa saja sih profesi kakak selain dokter gitu. Baiklah, dari sarjana S1 itu kan saya S1 itu mengambil guru terlebih dahulu karena orang tua saya itu ingin saya masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi gitu, maksudnya menjadi guru, karena mereka tuh ingin sekali saya menjadi guru. Dan di saat itu juga ekonomi itu masih lagi turun-turunnya gitu, jadi saya mengambil jurusan guru, yaitu guru bidang PPKN. Oke, itu untuk S1 Ya. Untuk bagian S1 selanjutnya S2 kakak seperti apa? Ngambil fakultas apa dan bagaimana perjalanannya? Untuk S2 itu saya tuh sudah menempuh fakultas kedokteran, yaitu di Oxford. Oxford guys. Iya, karena di S1 itu saya kuliah sambil kerja, jadi saya tabung uang kerjanya itu. Dan saat S1 itu saya belum mendapatkan beasiswa, dan alhamdulillahnya nih pada saat S2 saya mendapatkan beasiswa kedokteran, karena saya juga
sering mencari-cari info beasiswa di sosial media dimanapun itu, dan alhamdulillahnya saya mendapatkannya. Biaya hidup juga dapat, biaya UKT itu dibayar oleh pemerintah semuanya. Keseluruhannya. Wow. Iya Kak. Enak banget ya jadi Iya. orang yang berprestasi gitu. Iya, alhamdulillah S2-nya. Oh, oke. Untuk sarjana kakak sampai sarjana berapa? Oh iya, kan sarjana cuma sampai 3. Jadi kakak sampai S3 atau cuma S2 gitu atau lanjutin ke bidang lain? Saya lanjut S3 itu untuk mendapatkan gelar profesor, karena peluang dan umur juga masih muda, belum ngapa-ngapain juga. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan S3. Oke, sejauh kakak pendidikan kakak sampai S3, apa sih kayak kakak tuh bedanya apa gitu pas kakak menempuh S1, S2 dan S3? Apa gitu tantangannya atau dari segi apanya yang berbeda? Tentunya berbeda sekali sih Kak. Dan tentunya itu tuh banyak sekali perbedaannya yang saya rasakan. Sebenarnya misalnya dari S1, itu S1 tuh saya terasa sulit banget dari Oh. awal masuk sampai akhirnya itu. Iya, kita karena belum beradaptasi mungkin Iya. ya. Karena masih awal-awal juga kan, maba baru, mahasiswa baru. sorry typo. Oke, dan di S2-nya itu mulai mudah sih menurut saya, karena juga udah berpengalaman juga dan banyak juga yang dipelajari. Jadi agak-agak gampang, cuman agak-agak sulit sedikit. Enggak deh, banyak dikit. Oke, karena di situ saya mengambil kedokteran dan umum gitu. Jadi banyak sekali yang harus dihafal di saat itu, dan di S1 kan nggak terlalu banyak, tapi menurut saya yang lebih sulit itu di S1. Dan untuk S3 itu saya hanya memperdalami ilmu karena udah berpengalaman kali gitu ya. Oke, jadi itulah perbedaan yang terasa kali. Dari S1 itu terasa sulit banget dan saya nggak bisa gitu, tapi saya selalu berusaha. Dan ke S2 itu mulai mudah, dan ke S3 makin mudah. Iya, S1 bisa sulit karena adaptasi. Iya. Terus kuliah sama grup ya. Iya juga, itu ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara kakak untuk mengatasi rasa malas ataupun rasa capek gitu dalam belajar? Kan banyak nih anak sekarang tuh apa-apa males gitu, apalagi generasi sekarang Gen Z. Gimana kak? Itu untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti malas, nggak mau, capek, itu sebenarnya saya atasi dengan tujuan utama saya. Saya kalau memikirkan males, nggak mau, capek banget. Jadi saya langsung mikir tujuan utama saya itu apa, saya mau kemana. Jadi setelah mengingat itu, saya akan kembali semangat dan tidak patah semangat untuk meraih mimpi saya dan tujuan saya. Oh, jadi tujuan kakak itu adalah motivasi gitu ya untuk kakak terus Iya. belajar dan berjuang gitu. Iya. Oke. Bisa dijadiin motivasi nih, jadikanlah tujuan Anda sebagai motivasi. Ya. Sekarang kan kakak udah bisa menempuh S1, S2, dan S3. Berapa lama waktu yang kakak butuhkan untuk menempuhnya? Dari SMA dulu ya, misalnya SMA itu kan saya lulusnya itu pada usia 17 tahun. Baru masih saya muda. iya, baru di S1-nya itu saya cuma 3 tahun. Karena Wow. ya, itu masih lama sih menurut saya. Dan Iya, di S2-nya itu saya 3 tahun karena kedokteran ya. Saya prakteknya Ngambil spesialisnya juga. iya, spesialisnya. Jadi itu tuh dokter ini sih paling panjang perjalanannya. Oh iya kan, koasnya lagi. Iya. Emang gitu lah dokter ya. Baru untuk di S3-nya itu saya cuma 2 tahun. Baru abis itu saya bekerja. Ya itulah. Oke. Mau nanya kak, Ya boleh. penghasilan kakak itu berapa di sekarang? Penghasilan. Misalnya dari saya masih S1 tuh kemarin saya itu menjadi guru itu apa lagi? Oke, mulai dari S1 itu kan saya menjadi guru. Saya jadi guru di SMA negeri, masih negeri belum swasta. Dan itu gajinya per bulan tuh 3 juta. Dan saya mengajar tuh tidak terlalu lama, cuman 2 tahun ya. Segitu doang karena saya lebih fokus ke dokter gitu.
Jadi rasa ingin menjadi dokter kakak tuh masih kuat gitu, Masih masih kuat banget pengen. sampai sekarang sudah terwujud alhamdulillah. Dan untuk S2 itu gaji, kan saya sudah menjadi dokter dan saya belum membangun ini sih, rumah sakit gitu ya, karena Oh, jadi kakak juga pengen cita-citanya. buat yayasan gitu. iya Jadi kakak juga pengen bikin yayasan gitu ya, iya kayak rumah sakit gitu. iya buat rumah sakit. Terus nanti itu rumah sakitnya ini untuk yang gratis gitu di hari tertentu, misalnya di hari Jumat gitu. Habis itu gaji di saat S2 saya itu kan saya menjadi dokter, itu tuh gajinya lumayan loh alhamdulillah. Itu per bulannya itu bisa mencapai 15 juta. Wow, di spill dong guys. Di spill nih Iya. gajinya. Gajinya banyak dan perjalanannya juga panjang sekali ya. Dan untuk S3 saya itu mengambil dosen, dan itu menurut saya sih kayak guru juga, cuman lebih tinggi aja karena ngajar mahasiswa bukan siswa dan siswi lagi. Dan itu gajinya itu 10 juta. Itu berapa per sekali temu atau per satu kelas? 10 juta itu per minggu di 5 kelas minimal. Oh, oke. Selanjutnya, ini kan kakak bisa kan, masih muda gitu. Bagaimana kok bisa udah S3 aja gitu? Kuat dengan otaknya. Oh, sebenarnya bukan karena itu sih, karena tujuan saya itu. Jadi kalau kita mengingat tujuan itu, kita tuh jadi semangat. Dan kan kalau buat skripsi itu banyak anak sekarang yang bilang itu susah, tapi karena semangat itulah yang buat skripsi itu jadi cepet, tugas-tugas jadi cepet. Jadi saya tuh menjadi lulusan pertama tercepat gitu dari angkatan-angkatan saya sebelumnya. Sejauh kakak memahami diri kakak, apa sih kelebihan ataupun kekurangan kakak, bisa di-spill gitu? Baiklah, untuk kelebihan sih saya nggak terlalu banyak sih kelebihannya. Kelebihannya itu cuma saya tuh mungkin orangnya bertanggung jawab, juga rajin, semangat. Ini penting loh guys untuk untuk mencintai diri sendiri gitu ya. Tapi maksudnya ini bukan meninggikan diri, tapi mencintai diri sendiri agar kita lebih semangat ya. Saya bertanggung jawab, saya cinta sama diri saya sendiri, saya orangnya penyayang, setia, baik ya itulah. Dan untuk kekurangan saya, menurut saya lebih banyak kekurangan sih. Saya tuh kurang teliti, terus terburu-buru, nggak mau mendengar dulu gitu. Terus saya tuh asbun, terus sekarang saya asal bunyi itu kan. Jadi sekarang saya tuh sudah merubahnya perlahan-perlahan. Oke, makasih kakak. Terakhir nih, mau langsung nutup Intan? Langsung nutup kak? Oh, boleh? Oke, untuk penutup, saya mau minta satu kata motivasi dari kakak. Kira-kira Motivasi. Oke, saya akan memberikan kata motivasi dan semoga saja berguna dan bermanfaat untuk semuanya yang menonton dan kakak juga ya. Oke, ini ya, percayalah setiap usaha yang kamu lakukan akan membuahkan hasil. Jangan takut gagal, karena kegagalan merupakan pelajaran berharga yang dapat kita dapatkan. Terus intinya konsisten itu adalah kuncinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kakak Melati sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita yang serba ada ini. Kapan-kapan mau datang lagi nggak? Iya, boleh. Oke, kapan-kapan kita undang lagi ya. Iya. Terima kasih kak. Iya. Oke.